bukannya bule, ini sebetulnya fake bule. Ini bule palsu tapi hatinya hati Indonesia. Bule fake, bule palsu guys. Bule palsu, tapi dia mengatakan juga sangat-sangat mencintai terhadap negara Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang ya dikatakan bule ini bule palsu, tapi dia mengatakan juga sangat-sangat mencintai terhadap negara Indonesia. Namun begitu, apakah cerita dan juga lanjutan mengapa beliau mengatakan ya bule ini bule palsu guys. Oke guys, dengan judulnya part 1, bule palsu dia cinta Indonesia. Dan ini guys merupakan dari channel Wulan Serikit. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel yaitu Wulan Serikit. Jadi apakah cerita mengenai tentang bule palsu guys? Itu yang membuatkan ya Uncle sangat-sangat penasaran. Kenapa mengatakan bahwa kayaknya sebagai seolah-olah palsu, tetapi dalam masa yang sama sangat-sangat mencintai kepada negara Indonesia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Ya, Wanita Indonesia lebih kulitnya cantik. Wah. Amin. Dia lebih cantik. Benar. lebih cantik guys, lebih cantik. Karena apa? Kenapa ya? Karena mereka selalu tersenyum. Mereka Selalu terlihat tersenyum. senang, ramah. Terbukti guys. Ini bule-bule dari negara Ceko. Kita sama-sama lanjutkan guys. Wow. Part yang pertama. Hello guys, welcome back to my channel. Wulan is Wah. here. Oke, hari ini aku kedatangan bintang tamu. Bintang tamu, bukan bintang tamu. Hari ini aku kedatangan temanku. Namanya Nicola. Hai. Nicola, introduce yourself to all my friends in YouTube. Wah. Oke, nama saya Nicola. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya, karena lebih gampang. Wah. Oke guys. Nama saya Nicola, saya berasal dari Republik Ceko. Saya cinta Indonesia. Apa lagi? Kamu bisa tanya apa yang kamu ingin tahu, jadi saya tidak tahu. Oh Bisa my tanya god, apa? lihat kan guys, ini mukanya bule, ini sebetulnya fake bule. Ini bule palsu tapi hatinya hati Indonesia. Bule fake, bule palsu guys, tapi cinta kepada negara Indonesia guys. Wow. Oh my god, saya shock loh. I'm sorry, tidak Shock. shock. Sebetulnya ini dia teman saya. Saya tahu dia dari tahun 2015. Dia adalah translator waktu saya menikah dengan mantan suami. Saya invite dia hari ini. Kata bilang, Niki mau tidak sharing pengalaman kamu selama di Indonesia dan sharing pengalaman juga tentang little bit tentang Czech Republic ya. Ya, pokoknya ikutin kita terus. Kita akan berbagi pengalaman. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. And let's next to the first question. Pertanyaan pertama, Niki, kapan pertama kali ke Indonesia dan Kapan? di mana? Di kota apa? Di pulau apa? Coba jelaskan. Itu pada tahun 2010. 2010. Oh. Hampir 10 tahun 10 yang lalu. tahun yang lalu. Pada bulan November. Masih ingat ya? Oh, kapan? Berarti itu hampir 10 tahun yang lalu di bulan depan. Iya, benar. Dan saya datang ke Indonesia dengan paman saya karena paman saya sangat mencintai Indonesia. Dan dia suka sama jalan-jalan paman. di sana. Dan dia berpikir bahwa kalau saya sudah umur 20 tahun waktu itu, saya sudah cukup besar pergi ke sana dengan dia. Ya. Jadi dia bilang, "Hey Niki, apakah kamu mau ikut? Saya mau ke NTT." Jadi saya langsung mau karena saya tertarik karena dia banyak cerita tentang Indonesia. Kami pergi ke Bali, Sumba, dan Flores.
Flores. Tapi banyak tempat. kalau di Bali kami hanya transit di sana, jadi kami langsung dari Ceko ke Sumba sebenarnya, hanya 1 malam di Bali. Pakai apa? Oke. Pesawat dong. Dari Bali ke Sumba. Pesawat. Naik pesawat. Iya. Ada. Pesawat. Itu sekitar 1 jam. Dan ya jadi untuk saya itu sangat berbeda waktu saya datang ke Sumba karena kalau di Bali sudah ada banyak turis, tapi di Sumba tidak ada. Kosong. Saya merasa seperti Pulau sendiri. Alice in Wonderland, kamu tahu? Ya seperti itu. Seperti di fairy tale ya. Iya. Dan saya langsung jatuh cinta dengan Indonesia. Kami jalan-jalan di sana 1 bulan. Saya ke Komodo. Saya juga berkeliling Bali. Dan saya kembali ke Ceko. Saya berpikir, astaga, saya tidak bisa berhenti berpikir tentang Indonesia. Saya sangat rindu Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai kuliah di Praha. Di universitas jurusan Indonesian Studies. Wah. Saya bisa cepat kembali ke sana. Jadi kamu pulang ke Czech Republic itu masih tetap di tahun yang sama 2010. Iya. Terus kamu decided untuk masuk kuliah di Charles University di Prague, bachelor. Belajar bahasa Indonesia guys. Nah, aku aja masih tiara bahasa Indonesianya nggak lancar. Bahasa Sunda boleh deh. Aku bisa bahasa Sunda. Niki bisa bahasa Sunda. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun sami-sami. Wah, bisa ya. Oke, Niki kan tadi bilang kalau pulang ke Ceko di tahun yang sama dan dia langsung kuliah di Prague University, di Charles University di Prague, agar dia bisa balik lagi ke Indonesia. Oke, sekarang kapan Niki balik lagi ke Indonesia setelah selesai kuliah? Saya kembali ke sana pada tahun 2012, jadi 2 tahun kemudian, tapi hanya untuk 2 bulan. Hanya untuk 2 bulan. Karena saya dapat magang, internship di Kedutaan Besar Ceko. Oke. Tapi itu sudah selesai kuliah kan? Belum selesai kuliah. Setelah 1-2 tahun. Setelah 1 tahun sebenarnya. 1 tahun itu lulus kuliah? Tidak, saya hanya setelah 1 tahun saya kuliah, saya langsung ke Indonesia pada musim panas, jadi sebenarnya liburan. Oke. Dan pada tahun 2013, setelah 2 tahun saya kuliah, saya pergi ke Indonesia untuk 1 tahun karena saya dapat beasiswa di sana. Di Denpasar, Bali, di Universitas Udayana. Di sana saya belajar bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya semester yang kedua, karena saya sangat tertarik dengan jalan-jalan. Jadi semester yang kedua saya sering jalan-jalan. Jadi sebenarnya saya belajar bahasa Indonesia bukan dari universitas tapi dari perjalanan saya. Praktek ya? Iya, karena saya sering naik truk, numpang truk. Saya mengenal orang lokal, harus ngobrol sama mereka. Mereka tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya belajar. Gimana perasaannya tinggal di Bali? Karena Bali itu termasuk Indonesia, saya cinta Indonesia. Jadi sebenarnya saya senang saya ada di sana. Cuma di sana ada terlalu banyak turis. Jadi saya lebih senang kalau saya bisa keluar pulau itu dan saya bisa jalan-jalan di tempat di mana tidak ada terlalu banyak turis. Misalnya di Jawa, Lombok atau lebih jauh. Di Jawa sangat banyak orang. Sangat banyak orang. Full of population. Ya lebih gampang kalau mau belajar bahasa Indonesia kan? Tapi betul. Ya benar juga. Tapi betul. Benar. Kan dapat beasiswa 1 tahun untuk di Bali. Semester 2 dia sangat interesting untuk jalan-jalan. Pengen ingin lebih mengetahui tentang Indonesia. Jadi Niki kan jalan-jalan ya. Mau tanya dong, sudah berapa pulau yang pernah Niki singgahi? Berapa pulau, berapa kota? Makanan, enggak, satu-satu. Berapa pulau dan berapa kota dulu deh. Berapa pulau? Bisa dihitung ya. Tapi kalau tidak bisa dihitung guys. Nggak bisa kalau dihitung. Kota pasti tidak bisa dihitung. Tapi kalau tentang pulau, ya saya sudah pergi kemana-mana kecuali ke Kalimantan, Papua dan Maluku. Itu saya. Tapi kalau Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan timur bagian bagian barat. Sudah sama. Dia aja udah keliling coy. Aku cuma dari kedua pulau, cuman tinggal di Jawa sama pernah ke Bali sekali. Udah nggak pernah kemana-mana lagi.
Malu banget kan? Makanya. Iya, tapi kalau di Ceko, kamu lebih sering jalan-jalan daripada saya. Oh iya. Iya, Kalau ke Bohemia benar. Selatan saya belum pernah ke sana. Di mana tuh Bohemia Selatan? Itu yang ada Shumala, pegunungan. Yang saya belum pernah ke cek sana. Switzerland gitu kan? Ya mungkin saya bahkan tidak tahu. Saya orang Ceko, saya tidak tahu. Karena Saya saya juga. berfokus Indonesia bukan Ceko. Well guys, sebetulnya saat saya juga jujur ya, jalan-jalan di daerah Ceko itu masih kayak beberapa city sih, aku masih bisa kayak dihitung jari. Tapi aku lebih prefernya apa ya? Kita kan sekarang lagi di Europe ya Niki. Jadi ya ambil opportunity aja deh. Jadi daripada kita jalan-jalan di dalam dulu yang lebih gampang. Jadi aku ambil jalan-jalan ke luar negeri kalau sepertinya ada tiket-tiket bukan gratis, tiket-tiket murah. Terus kalau cuti juga. Dan karena lumayan. itu gampang jalan-jalan di Iya. Eropa itu sama seperti di Indonesia sebenarnya. Kalau saya mau dari satu pulau ke pulau yang lain, di sini itu sama. Kalau dari sini kamu bisa ke Austria, kamu tidak dicek di perbatasan. Iya, nah itu guys, makanya aku lebih prepare itu jalan-jalan ke luar negeri. Disebutnya luar negeri menurut aku nggak terlalu luar negeri ya, karena masih terbatas Europe. Jadi gampang kalau mau traveling itu nggak usah pakai visa, nggak usah pakai lain-lain lagi. Contohnya aja dari sini ke Vienna kita cuma butuh 1,5 jam. Dibanding dari sini ke Prague kita butuh 2,5 jam, lebih jauh kan. Jadi mendingan jalan-jalan ke luar negeri pada jalan-jalan ke Prague. Make sense nggak? Oke, apa lagi sih? Aku lupa. Nggak tahu. Oke, tadi kan kita udah ngobrolnya. Oke. Dia sudah tinggal ke beberapa pulau. Jadi dia itu belum menyinggahi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Sulawesi sudah. Sulawesi sudah. Oh, sudah. Papua belum. Maluku belum. Maluku belum. Ya Tuhan, aku pengen sekali ke Papua. Saya Oke. kamu tahu alasan kenapa saya belum pernah ke sana? Tidak. Karena Kenapa? saya biasanya tidak punya uang kalau saya jalan-jalan, jadi saya suka naik truk. Tapi bagaimana saya bisa naik truk ke Papua atau ke Maluku? Harus naik pesawat dan itu mahal. Sangat. Oke, sekarang aku Benar. mau nanya penasaran. Niki, takut tidak sih ngompreng? Prank, saya tidak takut. Tidak takut. Saya aja guys, orang Indonesia takut ngompreng. Dia berani loh. Ngompreng itu apa guys? Artinya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. Ngompreng. Kalau di Eropa saya pasti takut. Tapi kalau di Indonesia, saya sudah ngompreng hampir 10.000 kilometer di Indonesia. Iya. Itu hampir dari Ceko ke Indonesia guys. 10.000 Oh. kilometer. Gimana ceritanya coba? Tapi saya belum pernah ketemu orang yang jahat. Selalu baik-baik ya. Selalu baik, selalu sopan. Kadang-kadang Benar. kalau saya misalnya harus turun truk dan saya harus cari truk yang lain karena beda arah, Ya. sopir itu turun dengan saya. Kami masuk warung atau rumah ruang makan, rumah makan. Dia cari sopir yang lain, sopir yang bisa Membantu Niki membantu saya tujuan supaya selanjutnya. sopir yang ini yang pertama supaya dia bisa tenang, supaya dia tahu saya aman saja. Sekarang mau nanya, jarak yang udah Niki tempuh apa ya selama ngompreng itu paling jauh dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Tapi dengan beberapa stop ya. Beberapa stop ya. Tapi yang paling Seperti jauh satu perjalanan ya. Iya, satu perjalanan. Ada dua sebenarnya. Yang satu itu Bali Jakarta. Bali Jakarta. Itu sekitar 1.400 km mungkin. Tapi ya dan itu biasanya 3 atau 4 hari. Tapi saya sering banget. lewat jalan itu. Saya sering ngompreng seperti itu karena saya mungkin selama 1 tahun atau 1,5 tahun saya tinggal di Bogor. Jadi saya sering ke Bali hanya berlibur di sana. Tapi saya selalu naik truk. Tapi yang paling panjang Naik truk. itu mungkin di Sumatera. Jadi dari apa namanya? Apaan? dari Apa? Pekanbaru. Pekanbaru. Ke Padang, dari Padang ke ya arah Lampung dan Jawa. Oh my god guys, boro-boro ngompreng kejauhan. Ke Sumatera aja belum. Malu ya jadi orang Indonesia, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Niki, suka nggak sih? Bukan suka, gimana ya? Apa perbedaannya wanita Indonesia dengan wanita di Czech Republic? Ya, Wanita Indonesia lebih kulitnya cantik. Amin. Wah. Lebih cantik. Karena, Selalu cantik ya, selalu cantik. karena apa? Kenapa ya? Karena mereka Kenapa? selalu tersenyum. Yeah. Senang, ramah. Ramah, senang, gampang. Tapi mungkin menurut saya perempuan dari Eropa itu lebih mandiri sebenarnya kadang-kadang. Make
Ya bukan semua ya, maaf kalau Oke. ada yang juga berasal dari Indonesia dan mandiri sekali. Tapi menurut saya, karena kalau saya misalnya mau jalan-jalan sendiri, banyak orang Indonesia heran. Dan mereka takut, mereka khawatir ada sesuatu yang terjadi kepada saya. Mereka selalu menawarkan bantuan atau apa. Tapi itu beneran masuk akal banget sih guys, karena orang-orang Ya, ya. Eropa di sini tuh wanita dan laki-laki semuanya independen, mandiri, bisa ngerasain Mandiri. banget semenjak aku di sini juga lebih mandiri. Waktu Indonesia semuanya pengen sama teman, takut ke sana, takut kemari. Tapi kalau udah di sini, semua rasa takut hilang. Karena apa? Karena butuh. Iya. Kenapa? Oh, Oke. Makanan apa yang paling disuka di Indonesia? makanan apa yang Next ya disuka? guys, pertanyaan selanjutnya. I'm sorry, too late. Rendang. Rendang Dan guys. soto Betawi. Saya Soto suka. Betawi. Soto Betawi pernah saya makan ya guys. Bikin ngiler. Itu sebetulnya soto di Indonesia banyak sekali. Iya. Banyak sekali ininya apa ya? Banyak sekali jenisnya. Soto Betawi, soto Madura, soto Lamongan. Soto Madura. Soto Betawi itu kayak apa ya? Gimana? Aku nggak tahu. Saya sebenarnya juga kurang tahu karena saya tidak suka masak. Oh, itu juga bedanya kalau wanita di Indonesia atau perempuan di Indonesia dan di Eropa. Kalau di Eropa banyak perempuan tidak bisa masak. Oh. Oke, ternyata baru tahu orang bule banyak banget yang suka sama rendang. Tapi maklum ya, dia bukan bule asli, dia bule palsu. Karena dia bisa bahasa Indonesia dan dia lebih cinta Indonesia. Saya juga cinta Indonesia nih, Kit. Tapi cinta saya ke Indonesia mungkin lebih besar dibanding cinta kamu ke Indonesia. Saya pun tahu dari dia kalau kata dia itu Indonesia punya berapa bahasa? 700 kira-kira. Dia aja tahu guys, aku nggak tahu loh kalau Indonesia punya 700 bahasa. lebih Oke, guys. let's next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Udah kayak exam Niki. Pertanyaan selanjutnya itu, Niki suka tidak musik-musik Indonesia? Kamu tanya tentang dangdut atau kalau dangdut? Oke. Oke guys, videonya terlalu panjang ya, jadi saya harus bagi dua. Mau tahu Lanjutan seperti kedua. apa kelanjutan mengobrol saya dengan Niki? Saya akan kasih share video lainnya di part 2. Oke. Siap. Anyway guys, terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye. Mantap sekali. Bareng dengan Nona Ceko. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Mbak Ulan Serikit ya guys, admin di dalam channel ini ya, bareng wawancara ya, berteman dengan Nona Ceko ya guys. Boleh yang berasal dari negara Republik Ceko. Jadi beliau mengatakan datang ke Indonesia dari tahun 2010 sehinggalah pada hari ini, dan beliau setelah datang ke Indonesia balik lagi ke negara Ceko, langsung terus ya belajar berkuliah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi karena apa? Karena ingin memudahkan ya, ingin memudahkan dalam bicara dan juga komunikasi ya terhadap negara Indonesia. Ketika ketemu dengan orang Indonesia kayaknya lebih gampang, lebih senang, lebih aman ketika ngobrol dan sebagainya. Jadi itulah tujuan dan juga perkara-perkara yang membuatkan dia sangat-sangat cinta kepada Indonesia. Dia mengatakan juga tadi ya, Mbak Ula mengatakan bule ini bule palsu. Tetapi jiwanya tuh udah sangat-sangat mencintai kepada negara Indonesia. Jadi langsung aja dia belajar tentang Indonesia, dia travel, dia mengunjungi serata di mana-mana pun yang ada di pulau negara Indonesia. Jadi itulah ya pengalaman beliau menaiki truk. Saya pernah ya guys membuat reaction tentang Nona Ceko ini, cuma saya nggak tahu kapannya tuh bila datang ke Indonesia. Jadi di sini saya dapat tahu bahwa dia datang ke Indonesia tuh karena mengikuti pamannya guys, mengikuti pamannya sekitar umurnya tuh 20-an kayak gitu, dan langsung ke NTT. Jadi dia rasa culture shock dengan adanya budaya di Indonesia sangat-sangat beda ya, dan beliau telah pun jatuh cinta secara tidak langsung dan terus belajar bagaimana hidupnya
di negara Indonesia. Beliau tidak pernah ketemu dengan orang-orang jahat dan sebagainya, tetapi boleh Ceko ini guys sangat-sangat beruntung karena ketemu dengan orang yang baik, dan orang-orang Indonesia juga malah beliau menaiki truk. Ya, beliau sangat-sangat berterima kasih karena dengan ketemu ramainya orang di Indonesia, beliau fasih dan juga mampu belajar dikit-dikit tentang bagaimana pengucapan ataupun bicara bahasa Indonesia. Wow, sangat-sangat mengedukasi ya konten di dalam video pada kali ini, dan ini membuatkan kita bisa mendapatkan info karena ramai lagi ya para bule yang datang berkunjung ke Indonesia, bahkan mereka langsung betah, dan ada juga mereka menikah dengan orang Indonesia, baik lelaki ataupun wanita. Oke guys, menurut kalian bagaimana di dalam konten pada kali ini, karena ia sangat-sangat seru dan banyak bisa memberikan manfaat pada kita semua yang tengah nonton. Oke guys, itu saja dangkal. Kalian ada beberapa hal dan juga info yang ingin disampaikan, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Insyaallah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.